Oke, kita mulai ya. Dimulai dari silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Siap. Sudah siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya absen dulu ya. Sambil saya absen, kalian boleh mengeluarkan buku catatan. Ada buku catatannya kah? Ada. Ya, buku pelajaran setelah ini apa? Bahasa Inggris. Keluarkan bahasa Inggrisnya aja, nggak apa-apa ya. Oke, sambil saya absen, yang saya panggil namanya silakan dijawab atau mengangkat tangannya. Adif, Adinda, Afika, Ahmad Zidan, Aisyah Wulansari, Al-Rashid, oh ada Aliuddin, Alia, Syarina, Alfiz, Arjun, Seril, Deko, Dimas Sulistyo, Dimas Ananta, Farah, Kaida, Khairul, Marwa, Muhammad Ramadan, Muhammad Akram, Rasdi, Rasyik, Zaid, Alamsyah, Mugni, Naila, Nizam, Noraini, Satria Putra, Saskia, Syakila, Tiara, Wahyu, Yulia, Zara. Ada yang belum dipanggil? Ada ya? Oke. Hari ini kurikulernya silakan dilihat di depan. Kurikulernya adalah baru ya. Jadi kemarin kurikulernya apa? Bersih-bersih lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke KKA. Apa itu KKA? KKA singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu AI? Tahu. Lah, itulah yang akan kita ajarkan nanti di KKA. Oke, apakah nanti boleh bawa HP? Ya, tentu saja kalau dibutuhkan suatu saat nanti kita akan mencoba untuk membawa HP. Karena kita belajarnya tentang coding dan kecerdasan artifisial atau AI ya. Oke, saya lanjut di sini. Sebelum kita lanjut, saya punya suatu ice breaking. Tahu ice breaking? Tahu. Ice breaking itu adalah suatu cara supaya kalian bisa fokus ya. Perlu kalian ketahui, saya kemarin ikut di SMA 1. Di SMA 1 ada pelatihan dan saya punya dibagi kayak kalian seperti ini ya. Seperti di kelas dibagi kelompok. Nama kelompok saya adalah tetikus. Tahu tetikus? Ini. Ya, ini namanya apa? Mouse itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah tetikus. Ya, di sini ada klik kanan dan klik kiri. Oke, ice breaking saya akan coba saya bawa ke kelas ini. Silakan semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Silakan cari tempat yang agak luas, sebelah kanan lorong-lorong. Oke, ice breaking saya ini ketika saya bilang tetikus, maka kalian harus menjawab cicit. Oke ya. Oke, tetikus. Oke, fokus ya. Ketika saya bilang klik kiri, ya kalian harus loncat ke kiri 1 kali. Loncatnya nggak usah panjang-panjang, kecil aja loncatnya. Ketika saya klik kanan, maka loncat ke kanan 1 kali. Coba ya. Oke. Tetikus.
Klik kanan. Kanan, mana kanan? Klik kanan. Oh, ada yang kanan, ada yang kiri. Klik kanan. Klik kiri. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Oke. Scroll, scroll. Tahu scroll? Scroll itu yang tengah ini. Oke. Ketika saya klik scroll berarti berputar. Oke, klik kanan. Klik kiri. Scroll, scroll. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Oke ya. Itu namanya adalah ice breaking ya. Supaya yang ribut-ribut bisa kembali ke supaya yang ribut-ribut bisa kembali ke materinya. Oke, saya lanjutkan. Siapakah dia? Siapakah dia? Namanya? Istrinya Plankton, namanya Karen. Oke ya. Oke. Di sini apakah ada yang aneh? Apa yang aneh? Yang aneh adalah badan sama kepalanya. Kenapa yang aneh? Oke, kenapa aneh? Oke, ada lagi yang aneh? Yang aneh makanannya jam. Ya namanya jam kan? Nah, jam bucket. Oke, yang aneh adalah di sini. Dulu saya waktu kecil ini sudah ada kartun ini. Ya kan? Lah, di situ seakan-akan Plankton bisa bicara dengan komputer. Sebenarnya kita bisa nggak bicara dengan komputer? Bisa kah? Bicara sama mouse nih. Bisa nggak? Bisa nggak? Jawabannya adalah jawabannya bisa. Oh. Bisanya gimana? Nah ini ya. Perbedaan manusia dan komputer dulu sebelum kita ke cara berbicaranya ya. Perbedaan manusia dan komputer. Ini manusia, ini atau robot lah atau AI segala macam ya. Oke, bedanya apa manusia sama komputer? Bedanya apa saya dengan mouse ini? Bedanya? Bedanya? Bentuknya ya beda. Oke, apalagi? Bener nggak apa-apa, warnanya beda, apalagi? Apa? Apa tadi? Apa tadi? Fungsinya apa? Oke, pertanyaan paling mudah. Ya, pertanyaan pemantik. Bisakah mouse ini jatuh cinta kepada mouse lainnya? Bisa nggak kira-kira mereka pacaran mouse-nya? Bisakah dia jatuh cinta kepada laptop? Terus bedanya sama manusia apa? Mouse tidak punya tidak punya emosi. Jadi mau kalian banting, dia tidak akan marah. Karena dia tidak punya emosi. Mouse tidak bisa berbohong. Ya kan? Kalau saya klik kanan nggak mungkin dia belok ke kiri. Ya kan? Oke. Oleh sebab itu kita masuk ke sini ya. Nah, saya punya sedikit game sebelumnya. Masih ingat game yang tadi, ice breaking? Ingat ya, ketika saya klik kanan, dia akan ke kanan. Kalau saya bisa bicara dengan komputer, saya akan membuat versi digitalnya. Ya, ketika saya klik sini, dia akan lompat ke kiri. Klik kanan, dia akan lompat ke kanan. Gitu ya. Oke, seperti ini. Ketika saya klik scroll, apa yang terjadi? Nah, udah kelihatan? Nih, klik kanan di sini, klik kiri di sini, putar di sini. Oke ya. Ini adalah aplikasi nyata ice breaking konsep saya bawakan ke bentuk Nah, kalian punya konsep apa kira-kira? Pak, saya pengen ada game tembak-tembakan. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, itulah gunanya kalian harus bisa bicara dengan komputer. Kita akan ajari mulai dari awal ya nanti ya. Oke, berikutnya saya punya game.
Pernah main game ini? Pernah main game ini? Sebelum kalian bicara dengan komputer, kalian harus tahu caranya dulu. Caranya adalah dengan cara main game ini. Oke ya, kita coba ya. Oke. Nah, ini misinya adalah bagaimana dia dari sini sampai ke sini. Ada yang mau coba kah? Ada yang mau coba? Caranya mudah ya. Misalkan di sini saya perintahkan move forward. Move forward itu apa? Move itu artinya apa? Move. Maju. Forward. Forward itu ke depan. Oke, maju ke depan 1 kali. Kita klik run program. Oh, kurang 1 lagi. Oke, berhasil. Simple kan? Simple. Ada yang pengen coba dulu? Silakan. Sekarang level kedua. Oh, sebentar. Internetnya bermasalah ya. Oke, ada yang pengen coba? Oke, silakan ya, coba. Dari sini maju berapa langkah, kemudian apa yang dilakukan? Arjuna coba. Dari sini maju kemana? Ini ke kanan atau ke kiri? Kiri. Terus? Maju ke depan 2 kali, kita coba. Oke, tidak berhasil. Ya, kita coba Arjuna. Arjuna, gimana Arjuna? Bisa pegang mouse kan? Pegang ini. Dihilangi dulu, forwardnya dibuang dulu. Forwardnya diklik sini, dibuang. Nah, oke, tambahkan. Kira-kira apa? Kita ke sana maju berapa langkah? Mana 3? Banyak sekali 3. Coba dites dulu, run program. Maju berapa langkah? 2. Mana 2? 1. Setelah 1 apa yang dilakukan? Putar kanan atau putar kiri? Kanan. Oke, putar kanan kemana? Kanan itu ke sana. Kiri, coba putar kiri. Mana kiri? Kiri itu bahasa Inggrisnya apa? Left atau right? Oke. Klik, ditaruh di sana, digeser. Geser, bawa ke sana. Klik. Nah, oke ya. Terus setelah itu maju lagi. Iya. Ke sana, putar kanan, terus maju, tambahin maju. Klik. Oke, lagi. Ada tinggal sisa berapa langkah lagi tuh? Masih ada 1 langkah lagi. 2 langkah lagi. Oke, coba kah? Coba di run. Run program. Jangan sampai nanti muter-muter ya. Oke, tes program coba. Bawahnya, bawah. Nah, itu nah. Klik. Nah, tuh. Oke, apa yang salah? Nah, coba. Oke, kelihatannya bisa. Ayo coba. Wah, coba kelihatannya bisa ya. Oke, maju berapa langkah? Ada yang bisa? Angkat tangan. Saya. Oke, coba. Coba, nih.
Oke, lanjut. Oke, satu lagi. Oh, orang satu lagi. Ini TIK sudah diajarkan kan? Nah, sudah ini. Oke. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke ya. Inilah yang disebut dengan bahasa coding. Ya, disebut dengan bahasa coding. Masih ada yang pengen main lagi? Satu kali lagi? Nggak ada? Oke, caranya saya kasih tips ya, halo. Saya kasih satu tips. Kalian harus bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa gimana? Ya sudah, buka kamus, nggak apa-apa. Contohnya ini, move forward, turn itu artinya adalah putar. Putar kanan atau putar kiri. Kalau repeat artinya ulang. Until, sampai. Gitu ya. Nah, misalkan saya pengen terus ini ya, jadi tidak move forwardnya banyak sekali, tidak. Repeat until do move forward. Oke, run. Jadi saya jalan terus sampai mentok, istilahnya begitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Aman ya? Aman. Oke, ini saya buatkan, saya perlihatkan contoh-contoh aplikasi untuk coding dan KKA. Ya, nanti rencananya kalian sudah dapat kartu pelajar kan? Nah, kalian akan disuruh absensi di depan nanti. Jadi kartu pelajar kalian akan buatkan, ada scanner ya kayak di perpus. Nah, kedatangan akan tercantum di sini nanti. Ya. Oke, aplikasi ini siapa yang membuat? Saya yang membuat sendiri. Apakah kalian bisa? Bisa. Bisa. Ya, harusnya bisa. Saya aja bisa, apalagi kalian. Ya. Oke. Pertimbangannya saya dulu kenal HP di saat umur SMA ya. Saya baru ada smartphone. Kalau kalian kan dari TK sudah pegang smartphone kan? Harusnya kalian lebih bisa. Oke, saya lanjutkan. Kita akan masuk ke materi sedikit. Berpikir komputasi. Jadi sebelum kalian bisa berkenalan dengan komputer, bicara dengan komputer, maka harus tahu berpikir komputasi. Oke, minta tolong dibaca. Alvis, baca ini, baca. Berpikir komputasi. Oke, berpikir komputasi adalah menguraikan masalah rumit menjadi yang lebih sederhana. Contohnya tadi ya, ketika kita mau jalan, kita harus tahu jalan kemana. Ya kan? Ya, Arjuna ya. Oke ya. Oke. Tahap-tahapannya ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi, memecah masalah kompleks. Jadi kalau kalian ada masalah, dipecah dulu masalahnya apa. Ya, misalkan kalian nilainya kurang bagus, ya masalahnya di mana? Masalahnya di kalian atau di gurunya, atau di pelajarannya, atau di kelasnya, ya kan? Atau di raportnya salah cetak. Harus tahu masalah dekomposisi. Oke, lanjut ya. Pengenalan pola. Jadi polanya misalkan kalian belajar sama saya, kalian harus tahu polanya saya seperti apa. Satu, nggak boleh bicara kotor, ya kan? Kalian harus tahu mengenali setiap pola yang ada di sekitar kalian. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah abstraksi, menghilangkan bagian yang tidak perlu. Contohnya tadi ketika saya pengen lurus ke depan, ya, apakah diperlukan mutar ke belakang? Tidak, ya, tidak perlu. Jadi hilangkan yang tidak perlu. Yang terakhir adalah algoritma. Ini sudah tahu kan algoritma?
Misalkan kalian lihat di FYP, oh algoritmanya masuk. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Algoritma adalah definisi masalah, instruksi yang jelas dan terstruktur. Ya, jadi jelas setelah ini, setelah A harus B, harus C, harus D, dan seterusnya. Oke, dari materi kita ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Gak ada. Terus setelah ini apa yang akan kita kerjakan? Apa kira-kira? Sebelum kalian membuat sesuatu, maka kita harus pecahkan dulu. Ya, nanti setelah ini kita akan data kalian punya apa saja. Misalkan kalian punya HP di rumah, kita akan data ya. Kalau ada HP, ada paket, kita akan data semuanya. Kita akan melakukan yang kedua dulu, yaitu dekomposisi. Nih ya, dekomposisi mana tadi? Nah, pemecahan masalah. Hari ini kita akan lakukan pemecahan masalah. Kalian punyanya apa dan kalian pengen belajar apa? Ada yang di sini suka main game? Main game apa? FF. Selain MF, ada yang Roblox? Roblox ada? Di pelajarannya yang ngajar TIK siapa? Bu Novi, sudah diajarin cara membuat game? Belum. Pelajarannya apa terus? Pelajarannya apa? Apa? Oh, dari nulis aplikasi. Yang ada nulis aplikasi. Ya. Oh, kenalan aplikasi dulu ya. Oke, nanti di pelajaran TIK kalian akan dapatkan namanya Scratch. Tahu Scratch? Scratch itu seperti ini ya. Nah, jadi kalian bisa membuat game kalian sendiri. Oke, karena waktunya tinggal 3 menit ya. Jadi saya akan bacakan ini dulu ya. Jadi berpikir komputasi itu adalah cara kalian untuk berkomunikasi dengan komputer. Ada 4 langkah. Yang pertama langkahnya adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah, yang keempat terakhir algoritma. Minggu depan kita usahakan kita bikin permainan ya. Nanti kita bagi per kelompok, satu kelompok silakan membuat suatu proyek yang melibatkan 4 langkah ini. Oke ya? Oke. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan hari ini kita sudahi. Ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.